Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihan Farah Habibah, mahasiswa semester 1 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Bhinneka Tunggal Ika yang ada dalam mata kuliah kewarganegaraan yang diasuh oleh Bapak Lukman Sugiharto Wijaya, SSI, MSI. Negara kita, Indonesia, dengan wilayahnya yang sangat luas, mempunyai corak masyarakat yang majemuk. Kemajemukan ini didasarkan pada kesukubangsaan yang mengacu pada kelompok-kelompok masyarakat suku bangsa dengan masing-masing kebudayaannya. Yang perlu diperhatikan bahwa keragaman budaya di negara kita, yaitu Indonesia, yang menjadi ciri masyarakat multikultur tersebut merupakan warna-warni keindahan yang tak ada duanya di dunia. Namun demikian, skala bentuk perbedaan yang ada ternyata juga memiliki titik singgung yang amat peka. Nah, disinilah dirasakan perlu hadirnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam bahasa Jawa kuno ditemukan dalam kitab Sutasoma hasil karya cendekiawan Agung Empu Tantular pada abad ke-14. Tepatnya pada pemerintahan Raja Hanyamuruk di masa kerajaan Majapahit. Nah, secara harfiah, ungkapan tersebut berarti Bhinneka yang artinya beragam, tunggal yang artinya satu, dan ika yang artinya itu, yang menjadi keselarasan menjadi beragam satu itu. Ungkapan ini mengungkapkan bahwa antar umat beragama, yaitu agama Buddha dan agama Hindu, berdampingan dalam kedamaian dan keharmonisan. Ungkapan tersebut, menurut Empu Tantular, mengandung hakikat kebenaran yang ada dalam ajaran keduanya, yakni agama Buddha dan Hindu adalah tunggal, yang berarti satu. Mengapa Buddha dan Hindu? Karena sebagian besar rakyat Majapahit memeluk agama Buddha dan Hindu. Untuk mencegah terjadinya suatu perbedaan dan kesenjangan yang terjadi pada masa Majapahit. Untuk itu perlu antisipasi berupa aturan yang dilandaskan dan dilaksanakan berdasarkan dengan munculnya Bhinneka Tunggal Ika. Yaitu untuk membuat peraturan yang bijak dan dapat disadari oleh semua rakyatnya, serta menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis tanpa mengganggu jalannya pemerintahan. Dengan demikian, Majapahit menjadi kerajaan besar dengan cakupan wilayah yang sangat luas, bahkan melebihi wilayah Nusantara kita saat ini. Akan tetapi, di Majapahit diajarkan beberapa ajaran moral bagaimana sih membangun kehidupan bersama yang damai, rukun, dan bersatu, walaupun mempunyai perbedaan yang sangat prinsip, yaitu perbedaan agama, budaya, suku. Nah, untuk itu, ditulislah ajaran moral oleh Empu Tantular dalam sebuah seloka yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Akhirnya, kebesaran Majapahit masa lalu menjadi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia, termasuk dalam hal ini adalah para the founding fathers negara kita. Muhammad Yamin dikenal sebagai tokoh kebudayaan dan bahasa. Ia sudah sangat lama mempelajari segala yang berkenaan dengan kebesaran kerajaan Majapahit. Termasuk dalam hal ini, yaitu kitab-kitab yang ia dapatkan ajaran moral yang sangat luar biasa yang menjadi salah satu pilar kebesaran Majapahit. Beliau merasa bahwa ajaran moral itu sangat sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Oleh karena itu, ia mengusulkan bahwa Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi semboyan bangsa Indonesia. Dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, mengandung arti pengakuan bahwa adanya unsur pluralistik dan multikulturalistik dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pluralistik dan multikulturalistik diimplementasikan berdasarkan aturan secara administratif oleh sistem nasional yang dilandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Di mana multikulturalisme yang dimaksud ini adalah menekankan pengakuan kesederajatan atas perbedaan. Sedangkan monokulturalisme yaitu menekankan pada penyatuan kebudayaan-kebudayaan yang ada sebagai kesatuan keseragaman. Nah, ini berarti bahwa seseorang dalam alam multikulturalisme dapat mempunyai kebudayaan yang bukan hanya bersumber dari kebudayaan suku bangsa asalnya, melainkan juga mempunyai kebudayaan yang dianggap cocok dan berguna tadi. Sungguh pun berasal dari kebudayaan suku bangsa lain. Selain itu, dalam mengimplementasikan Bhinneka Tunggal Ika, juga dibutuhkan perilaku yang inklusif, mengakomodasi sifat pluralistik, tidak egois, musyawarah untuk mufakat, dan rela berkorban dilandaskan kasih sayang. Nah, dalam penerapan Bhinneka Tunggal Ika ini di Indonesia dapat membuat kita saling bertoleransi, saling menghargai, memahami perbedaan, tenggang rasa, dan tidak mudah dalam melakukan diskriminasi. Selain itu, Bhinneka Tunggal Ika juga menjadi prinsip hidup bangsa Indonesia yang mendeskripsikan tentang kesatuan dan keutuhan bangsa yang diciptakan dari sikap persatuan. Dengan demikian, maka penekanan akan pemahaman dan hidup dengan perbedaan sosial budaya atau perbedaan lainnya, baik secara individual maupun kelompok masyarakat, itu menjadi penting untuk
menjaga kestabilan keamanan secara nasional dan keteraturan sosial dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat. Bhinneka Tunggal Ika memiliki nilai-nilai yaitu nilai toleransi, nilai keadilan, dan nilai gotong royong dan kerukunan. Untuk contoh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika di negara Indonesia seperti 1. Jika kita memiliki perbedaan pendapat saat berdiskusi dengan teman, kita seharusnya menghormati dan menerima pendapat itu. 2. Tidak memaksa kehendak pada teman yang memiliki perbedaan agama dengan kita. 3. Saling menghargai terhadap perbedaan suku, budaya, adat istiadat yang ada, dan tidak melakukan perilaku tercela yang mencerminkan jati diri bangsa kita yang berasaskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sekian video dari saya mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Saya harap teman-teman bisa memahami apa yang telah saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.